Bismillahirrahmanirrahim. Was-shadaqatu tukaffiru dzunuba mahma 'azamat. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tukaffiru dzunuba, bisa menghapus dosa, mahma 'azamat, berapapun besarnya itu dosa. Fabil hadisi, maka di dalam hadis yang panjang dijelaskan, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ati, sedekah itu bisa memadamkan keburukan, memadamkan kesalahan. Wa an Abi Dzarrin, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridho kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'abbada 'abidun min bani Israil, telah beribadah abidun, orang ahli ibadah, min bani Israil, dari kalangan kaum Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel yang dimaksud ini adalah kaum Bani Israel yang masih lurus ibadahnya, yaitu mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Fa'abadallaha, maka beribadahlah seorang hamba ini kepada Allah, fi saumi'atihi. Saumi'ah, tempat ibadahnya orang Yahudi, apa namanya? Sinagog ya. Kalau orang Kristen, gereja. Kalau orang Islam, masjid. Kalau orang Hindu, pura. Orang Buddha, vihara. Kalau Konghucu, kelenteng. Apa kebalik? Kebalik enggak? Enggak, vihara benar ya. Nah, ini saumi'ah ya, sinagog atau masjidnya orang Yahudi. Tapi tentu Yahudi yang lurus masih hanya ibadah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Faqala, lalu berkata seorang abid, seorang ahli ibadah tadi, lau nazaltu fadzakartullaha fazdattu khairan. Lau nazaltu, seandainya aku turun masuk ke dalam kuil, fadzakartullaha, lalu aku banyak berzikir kepada Allah, fazdattu khairan, maka pasti aku akan bertambah kebaikannya. Kalau aku mau masuk ke masjid, kemudian aku banyak berzikir di masjid, maka pasti aku akan tambah kebaikan. Fanazala, maka turunlah, maka masuklah orang ahli ibadah dari kaum Bani Israel itu, wa ma'ahu, dan menyertainya raghifun, sepotong roti, au raghifani, atau 2 potong roti. Masuk ke masjid tapi bawa bekal 2 bungkus, 2 plastik ya, roti. Fabainama huwa, maka di antara dia, fil ardi, di luar kuil ya, masih di atas tanah ya, artinya di luar kuil, sebelum masuk ke dalam kuil, laqiyathu imra'atun ya, lewat kepadanya seorang perempuan. Sebelum masuk ke masjid ya, itu ada seorang perempuan yang lewat, mana cantik lagi. Falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu, maka tiada henti-hentinya dia ngomong kepada itu perempuan, dan perempuan itu menjawab omongannya itu laki-laki ahli ibadah. Hatta ghasyiyaha, sehingga si laki-laki ahli ibadah itu kepencot, bahasa kita apa?
tertarik, ya, jatuh cinta kepada itu perempuan. Nah, rupanya perempuannya juga menyambut, ya, cinta dari itu ahli ibadah. Akhirnya sama-sama cinta. Kalau sudah sama-sama cinta bagaimana? Summa ughmiya alaihi, kemudian mereka berdua terlena, ya. Ya, kemudian mereka berdua melakukan perbuatan zina. Itu laki-laki mau datang ke masjid, belum sampai ke masjid ada perempuan lewat cakep, akhirnya ngajak ngobrol, ya, ngobrol dah tuh, ngobrol nyambung, akhirnya lupa ke masjid. Ya, bagaimana dah tuh, ya, kenapa kok nunjuk-nunjuk begitu? Iya. Jadi akhirnya nggak sampai ke masjid. Kemana itu beloknya? Ke penginapan. Iya, karena sama-sama suka, ya. Sudah ada tuh, akhirnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yaitu perbuatan zina. Selesai melakukan perbuatan zina, lalu si laki-laki ahli ibadah tadi fanazalal ghajira yastahimu. Kemudian turunlah si laki-laki ahli ibadah ke tempat pemandian, ya, yastahimu, untuk mandi, ya. Habis begituan terus mikir mandi. Faja'a sa'ilun, lalu ketika sedang turun ke tempat pemandian, datanglah seorang peminta-minta. Fa'auma'a ilaihi, kemudian peminta-minta itu minta izin untuk mengambil roti milik ahli ibadah yang baru saja melakukan perbuatan zina. Ayyakhudhar raghifaini, untuk mengambil 2 bungkus roti yang dimaksud. Jadi rotinya masih di bawah-bawah itu, yang tadinya mau buat bekal ke masjid, ya. Ya, akhirnya belok ke losmen, rapi dari losmen, mandi dah, ya. Itu rotinya masih digembol, ya, digembol, mau mandi, ada orang minta-minta, akhirnya roti itu diminta oleh peminta-minta. Summa mata, kemudian orang ahli ibadah itu mati. Udah sempat ke masjid apa belum? Belum. Iya. Habis mandi rupanya kedinginan, jantungnya kumat, akhirnya meninggal dunia. Fawuzinat ibadatu sittina sanatan. Fawuzinat, maka ditimbanglah amal orang ahli ibadah yang sudah dikerjakannya selama 60 tahun, bitil kazaniyati, dengan perbuatan zina yang ia lakukan itu. Ditimbang antara pahala ibadah 60 tahun dengan dosa melakukan perbuatan zina. Kira-kira beratan mana itu? Ya, farajahatiz zaniyatu, maka lebih berat, ya, timbangan dosa berbuat zina. Summa, kemudian wudi'a, ditempatkan ar-raghifu, pahala dia sedekah roti, awir raghifani, atau 2 potong roti, ma'a hasanatihi, bersama dengan kebaikannya yang 60 tahun tadi. Farajahat, maka menjadi berat, hasanatuhu, timbangan baik baginya, faghufira, lalu diampuni dosa lahu, baginya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi, meriwayatkan hadis Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, an Ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, mauqufan alaih, hadisnya mauquf alaih. Wa lafzuhu, dan lafalnya Nabi bersabda, inna rahiban abadallaha fi sawmi'atihi sittina sanatan. Sesungguhnya seorang rahib, seorang pendeta atau ulamanya orang Yahudi, beribadah kepada Allah di sinagog, di tempat ibadahnya, sittina sanatan, selama 60 tahun. Faja'at imra'atun, lalu datanglah seorang perempuan, fanazalat ila jambihi, lalu tiba-tiba itu perempuan duduk di sampingnya itu laki-laki. Fanazala ilaiha, maka turunlah itu laki-laki ilaiha, kepada itu perempuan. Mana fanazalat ila jambihi itu, ya, tiba-tiba dia nempel di perut laki-laki. Fanazala ilaiha, lalu dibalas oleh si laki-laki itu, ya, merapatkan diri kepada itu perempuan. Fawaqa'uha, maka jatuhlah itu laki-laki, ya, di pelukan perempuan. Ini yang jatuh laki-lakinya, perempuannya ini. Apa jatuh dua-duanya? Karena bahasa cinta itu kalimatnya jatuh, ya. Jatuh cinta, ya, bukan naik cinta, tapi jatuh cinta. Fawaqa'aha, lalu jatuhlah itu laki-laki di pelukan perempuan itu. Berapa lama? Sitta layalin, 6 hari 6 malam. Udah itu rahib itu, pendeta itu atau ulama itu jatuh di pelukan perempuan, ya, selama 6 hari 6 malam. Udah nggak kemana-mana deh tuh, ya, kayak manten baru, ya. Kamar, ya, kasur, sumur, kasur, sumur, gitu kan. Nah. Summa suqita fi yadihi, summa kemudian suqita fi yadihi, ya. Suqita dijatuhkan, fi yadihi, di tangannya, artinya sadar. Kemudian rahib itu, pendeta itu sadar akan perbuatan dosanya. Ulama itu sadar dari perbuatan dosanya. Fahariba, kemudian dia lari. Fa'ata masjidan, kemudian dia mendatangi masjid. Ya, masjid yang dimaksud, ya, masjid tempat ibadahnya mereka, tempat sujud. Fa'awa fihi salasan, lalu menginaplah dia di masjid itu salasan, selama 3 hari 3 malam. Layat amu syai'an, tidak makan sesuatu, ya, karena menyesali kesalahan dan dosa. Nggak makan, nggak minum, udah, ya, ibadah aja sambil nangis. Fa'utiya biraghifin, lalu temulah Jumat berkat, ya. Ketika Jumat berkah, dia mendapati roti, ya. Dikasih roti, didatangkan kepadanya roti. Fakasaroha, lalu dia membelahnya roti itu. Fakasarohu, dia membelah roti itu. Fa'a'ta rajulan an yaminihi nisfahu wa a'ta akhara an yasarihi nisfahu. Dibelah menjadi 2, lalu ia memberikan yang separuh kepada orang yang ada di sebelah kanannya, dan yang separuhnya diberikan itu roti kepada orang yang ada di sebelah kirinya. Faba'asallahu ilaihi, lalu Allah mengutus kepadanya malakal mauti, malaikat kematian. Faqabadha ruhahu, lalu mencabut itu malaikat kematian roh daripada rahib yang dia sudah berbuat dosa kemudian menyesal. Fawudi'at, lalu ditempatkan nilai pahala as-sittuna
selama 60 tahun, nilai pahala ibadah 60 tahun, fi kaffatin, di timbangan sebelah kanan. Wa wudi'atis sittatu, dan diletakkan dosa berbuat zina selama 6 hari 6 malam di timbangan sebelah kirinya, fi kaffatin akhara farajahat, maka lebih berat daripada timbangan berbuat zina selama 6 hari, yakni as-sittata. Summa, kemudian wudi'a, ditempatkan ya, oleh malaikat ar-raghifu, pahala sedekah roti yang dibelah dua, dikasih orang sebelah kanan sama dikasih orang sebelah kiri. Farajaha, lalu lebih berat timbangan amal baiknya daripada timbangan dosa berbuat zina. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan hadis ini al-Imam al-Baihaqi, yakni rajahar raghifu as-sittata, ya, lebih berat pahala, timbangan pahala sedekah roti daripada dosa zina selama 6 hari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah diantara faidah ya daripada orang mau bersedekah. Sedekah itu bisa menghapus dosa, berapapun dosa yang pernah diperbuat. Nah, tentu pelajaran ini bukan untuk ditiru. Nanti pulang dari sini Bapak terus bergegas-gegas karena punya duit ya, jalan ke Gajah Mada sono, masuk ke night club atau diskotik, langsung pesen perempuan berbuat zina ya. Pulang dari sana mampir ke warung beli roti 2 dikasih orang, dosa saya pasti dihapus karena lebih berat timbangan amal saya. Bukan begitu memaknai ini hadis ya. Memaknai ini hadis adalah bahwa orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, orang yang sudah kepleset khilaf, kira-kira bisa diperbaiki apa enggak itu kalau sudah terlanjur? Bisa diurungkan enggak? Enggak bisa. Orang sudah terlanjur berbuat zina, lalu kemudian mau ditarik mundur perbuatan zinanya, enggak bisa ya, enggak bisa. Seperti misalnya Bapak ke warung lalu mau beli teh botol ya, ngomong sama tukang warungnya, Bu, teh botol 1, dibukain tutupnya sama tukang warung, Bapak minum. Sesudah diminum, kira-kira itu botol bisa ditutup lagi, lalu air minumnya bisa balik lagi apa enggak? Enggak bisa. Nah, itu perempuan ya, perempuan itu kayak teh botol. Yang bagus bagaimana? Bu, teh botol itu sebotol berapa? Misalnya berapa? 5.000 ya? 5.000 katakan. 5.000, nih duit 5.000. Nah, sesudah dikasih 5.000, dibuka dah tuh, diminum. Itu namanya halalan thayyiban. Halalnya sudah benar. Tapi kalau dibukain dulu terus diminum, belum dibayar maharnya, apa namanya? Zina ya, berbuat dosa ya. Kalau umpamanya minumnya nggak habis, terus ngomong sama yang jual, Bu, tehnya nggak enak nih, saya nggak mau bayar ya. Kalau sudah dicobainnya kudu dibayar ya. Tapi kalau sudah dibayar duluan ya, mau dihabisin kayak nggak dihabisin kayak sudah urusan yang beli. Nah, ini beli ini maksudnya ijab qabul akad nikah, bayar mahar mas kawin ya. Mas kawin itu sekali aja apa 2 kali? Sekali aja, jangan 2 kali. Sebab kalau 2 kali mas kawin lagi ya kan? Mas kawin sekali aja, kalau 2 kali mas kawin lagi berarti. Itu bahaya itu.
Nah, jadi cara memahaminya bukan berarti ini kita jadikan senjata, terus dalam hati kita punya pikiran, besok-besok kalau saya berbuat zina berarti ngapus dosanya gampang, ya beli roti aja 2 potong atau 2 bungkus plastik, ya, roti paling yang murah ada 3.000 tuh yang di warung-warung, ya, coba paling misalnya 5.000, beli aja 2 bungkus, kasih aja sama fakir miskin, beres udah. Nah, kita tidak boleh berpemikiran seperti itu. Tetapi bagi yang sudah terlanjur terpeleset, yang terlanjur melakukan khilaf dan salah, tentu diawali dengan bertaubat kepada Allah, lalu berjanji untuk tidak mengulangi kembali, kemudian sesudah itu melakukan kebaikan demi kebaikan sebagai bentuk rasa penyesalan atas perbuatan dosa, lalu kemudian ditambahkan bersedekah. Di cerita yang awal, di cerita yang pertama nggak ada istilah penyesalan, tapi digambarkan dia turun mau mandi, berarti dia mau bebersih diri, mau bertaubat, cuman belum kesampaian, udah terlanjur mati, ya. Baru ke kamar mandi, rapi mandi, kedinginan, mati. Tapi niatan dia sesudah mandi nanti mau bertobat kembali ke masjid. Nah, bagusnya sudah ditambal dengan 2 potong roti. Itu di riwayat hadis yang pertama. Pada riwayat hadis yang kedua, yang melakukan dosa itu rahib, ya, ulama atau orang yang berilmu atau pembimbing umat, ya. Ya. Bisa salah nggak ulama? Iya. Ulama bisa salah nggak? Bisa. Iya. Kenapa bisa? Karena semua ada pasangan ujiannya masing-masing. Orang awam yang mendampingi menguji orang awam adalah setan awam. Ulama, ya, yang mendampingi menguji ulama adalah setannya ulama. Makanya jangan kaget, lah itu kiai, katanya kiai, kok anak muridnya melakukan hubungan, ya, zina sampai 3 orang murid, ya. Katanya, Neng, perawanmu buat Pak Kiai aja ya, nah, katanya begitu tuh. Saya lihat sepintas ada kalimatnya begitu, apa bener apa enggak, nggak tahu dah. Nah, itu berarti dia sudah kena bujuk rayu setan. Orang itu kan kalau sudah dikendalikan oleh setan, kan keluar dari kendali setan itu susah. Lah, setan itu membuat jerat-jerat maut kepada kita kan macam-macam. Kalau umpamanya potensi kesempatannya kita mengelola uang, maka mengganggunya, menggodanya pakai uang yang bukan hak miliknya diambil, jadilah korupsi. Misalnya orang itu dia menguasai dalam, ya, kegiatan proses belajar mengajar misalnya, maka dia menguasai murid-muridnya, maka itu dijadikan alat oleh setan untuk menggoda, mengkelabui sang guru. Kalau misalnya dia itu pedagang di pasar atau di pebisnis, ya, maka peluang bagi setan untuk menggodanya adalah melakukan perbuatan kecurangan atas dagangannya, melakukan perbuatan kecurangan atas bisnisnya. Kalau misalnya dia itu posisinya sebagai, ya, katakan pegawai, ya, maka setan menggoda dengan
posisi seorang itu sebagai pegawai supaya kemudian memanfaatkan jabatan untuk kepentingan dunia. Itulah cara setan. Jadi semua itu digoda oleh setan. Kan Nabi Isa pernah bertemu orang tua tuh. Nabi Isa sedang duduk di teras rumah. Ada kakek-kakek bawa 3 ekor keledai, ya. Yang di punggung keledai itu ada tumpukan karung, ya. 3 ekor keledai itu tumpukan karung. Ditanya sama Nabi Isa, "Kek, mau kemana?" "Mau ke pasar." "Bawa apa?" "Bawa dagangan." Ya. "Dagangan apa itu?" katanya. "Ini dagangan keledai pertama, jualan saya zolim. Ini dagangan saya yang kedua, ya, itu apa itu adalah khianat. Ya. Ya. Ini dagangan saya yang ketiga, namanya hasud." Ya. Kata Nabi Isa, "Emang siapa yang mau beli?" "Man yashtariha," yang beli siapa? Ada. Yang beli siapa? Ya. Yang beli dagangan dolim siapa? "Man yashtariha dzulm al-umaro." Ya. Yang membeli dagangan apa itu kezaliman adalah pemimpin. Nah, terus yang kedua, ya, dagangannya apa tadi? Ya. Perbuatan zalim. Kemudian yang kedua perbuatan hasud, ya, hasud, ya. Nah, ini dagangan hasud. "Man yashtariha," siapa yang membeli hasud? "Al-ulama." Yang beli hasud adalah ulama. Terus itu yang satu lagi, dagangan khianat, yang beli siapa? Ya. Yang membeli dagang khianat adalah mereka at-tujjar, para pedagang. Ya. Mereka berkhianat atas dagangannya, tidak jujur dalam dagang dan usahanya. Itu seperti itu. Jadi semua ada dagangannya masing-masing. Bapak pernah ditawarin nggak dagangan sama aki-aki ini? Ya, kata Nabi Isa, "Mana anta?" "Siapa ente?" "Anak iblis." Saya adalah iblis, setan. Maka kita harus hati-hati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada bahasan pertama disebutkan bahwa orang itu baru mau mandi untuk kembali ke masjid karena dia merasa telah berdosa. Berarti belum sempat bertaubat kepada Allah. Maka ketika meninggal dunia, kemudian ditimbang amalnya, lalu ditimbang pula perbuatan zinanya, ternyata lebih berat dosa zina. Padahal umurnya mungkin ya sudah lebih dari 60 tahun. Ya. Ibadah 60 tahun dibanding dosa zina masih lebih berat dosa zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat berbuat zina. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Tapi dasar anak muda dibilangin begitu ngeyel. Dekat-dekat nggak boleh, takut ketabrak. Tapi kalau naik kan boleh, Pak, katanya gitu. Itu kayak naik kereta, jangan dekat-dekat di rel kereta, nanti ketabrak kereta. Kalau naik kereta, ketabrak kereta enggak. Nah, itu bukan begitu cara mafhumnya, ya. Dekat aja nggak boleh, apalagi mengerjakannya. Karena zina itu fahisyah, perbuatan keji, wasa asabilan, dan jalan yang nyasar, ya. Jalan nyasar. Mau ke Tenabang sih jalannya ke utara, ke Grogol sana, ya nggak ketemu. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, rahib. Rahib itu ulamanya kaum Bani Israel. Tapi tentu ya, ini cerita ini dimaksudkan Yahudi Bani Israel yang masih mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam.
Rahib itu ibadah selama 60 tahun. Tapi tiba-tiba kedatangan perempuan, tahu-tahu perempuan tuh nubruk aja, ngerayu ya, nubruk ngerayu. Akhirnya kena rayuan. Kena rayuan. Begitu sudah kena rayuan, akhirnya ya nyewa tempat ya, sampai 6 hari 6 malam, nggak kemana-mana, dan tuh di situ aja udah berbuat dosa. Lalu rahib ini sadar, dia nangis, dia lari ke tempat ibadah, ya dia lupakan makan, lupakan minum, ya selama 3 hari nggak makan, nggak minum. Dikasihlah makanan, tapi nggak bisa dia makan karena merasa berdosa. Dia bertobat, berzikir, mohon ampun kepada Allah. Lalu roti itu disobek jadi 2, separuhnya dikasih orang sebelah kanan, separuhnya dikasih orang sebelah kiri. Orang itu meninggal. Begitu meninggal, malaikat maut ya menimbang ya pekerjaan dia selama hidup. 60 tahun dia menjadi rahib, menjadi ulama. 60 tahun pahala ibadah dia ditimbang dengan berbuat zina selama 6 hari 6 malam, lebih berat dosa zina. Diambilkan itu roti yang disobek ke kanan dan ke kiri ya. Pahalanya ditaruh lagi di atas dia punya ibadah. Akhirnya lebih berat amal ibadahnya dan lebih ringan dosa berbuat zina. Maka mendapati ampunan Allah ya, dia dihapuskan dosanya dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, berarti orang itu sudah bertaubat, sudah menyesali kesalahan dan dosanya. Masya Allah. Nah, tapi lagi-lagi jangan ditiru. Ini bagi orang-orang yang sudah terlanjur. Kenapa? Karena sesungguhnya had ya, aturan dalam hukuman orang berbuat zina itu, kalau bujang perawan dia harus dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Kalau dia itu orang yang sudah pernah menikah, maka dihukum rajam, yaitu dikubur sampai seleher, disisakan kepalanya, ditimpuk sampai mati. Tuh, berat gak tuh? Kalau diberlakukan, kira-kira ada nggak yang berani berbuat zina? Nah, berani. Ya, lalu kenapa orang gampang berbuat zina? Karena kalau ketahuan nikah gratis. Ya, orang berbuat zina itu kalau ketahuan ya nikah gratis. Udah panggilin ustaz, nikahin dah, nikah siri biarin dah. Nah, atau bawa daftarin ke KUA biar nikah. Nah, itu. Jadi ini 2 hadis, sebuah pelajaran bagi kita yang sudah terlanjur berbuat zina, ketika tidak diberlakukan hukum cambuk, maka masih meninggalkan dosa berbuat zina. Supaya kemudian timbangannya menjadi ringan, maka bagi orang yang sudah terlanjur berbuat zina, dia bertaubat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi kembali, lalu kemudian perbanyak bersedekah. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang menambahkan, dipersilakan. Seandainya yang dilakukan di Indonesia kan seperti yang tadi bilang malah dikawin terus zinanya nanti ketika di akhirat apakah nanti akan diberlakukan atau ketika orang berbuat zina ya, lalu kemudian dinikahkan. Nah, menikahkan orang yang terlanjur berbuat zina itu adalah upaya supaya orang itu tidak melakukan perbuatan zina kembali. Ini yang dilakukan oleh ulama seperti itu. Sebab kalau dia berbuat zina lalu dibiarkan
tidak dicegah dengan cara dinikahkan, maka dia akan melakukan perbuatan zina yang berulang-ulang. Sementara kita tahu kan kita kena dosa. Nah, maka upaya mencegah supaya tidak berbuat zina, ditangkap atau diapakan kemudian dinikahkan. Kalau sudah nikah kan berarti ketika berbuat lagi tidak termasuk berbuat zina. Adapun dosa zina dia itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah bertaubat, nangis taubatan nasuha, ya, kemudian kapok janji tidak ingin mengulang kembali perbuatan dosanya, dan dibuktikan sampai hari tuanya dia tidak berbuat zina kembali, ya namanya orang berbuat dosa kemudian bertaubat, ya yakin aja dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada keyakinan berarti kita masuk golongan orang was-was. Masuk golongan orang was-was. Jadi yakin aja dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Karena ya pernah saya sampaikan bahwa dosa itu ada 3 macam, ya, di pelajaran di kitab lain. Dosa yang kata Allah, aku tidak mempedulikan orang itu dalam berbuat dosa. Lalu yang kedua, dosa yang aku akan mengambil alih urusannya. Kemudian yang ketiga, dosa yang tidak ada ampunan dariku. Dosa yang pertama, dosa yang aku tidak peduli atas perbuatan dosa orang itu, yaitu dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah, Allah tidak peduli. Artinya karena nggak ada urusan sama orang lain, bagi Allah cuma 2 kalimat, aku ampuni dia kemudian masuk surga, atau aku tidak ampuni dia kemudian masuk neraka. Kalau sudah selesai kesalahan dosanya, sudah dibakar oleh siksa neraka, kemana dia? Ke surga. Itu dosa kita kepada Allah. Allah la ubali, aku nggak peduli, itu urusan dosa hamba kepada diriku. Kemudian yang kedua, dosa yang Allah mengambil alih urusannya, yaitu dosa hamba terhadap sesama hamba. Ya. Saya punya hutang sama ayah Soha, lalu saya tidak membayar hutang. Ayah Soha diam saja, maka jangan saya kesenangan kalau ayah Soha tidak membebaskan hutang saya. Besok di akhirat kalau saya mau masuk surga dicegat sama Allah. Nggak boleh kamu masuk surga. Kenapa? Masih punya urusan sama ayah Soha. Nah, dulu hutangmu sama ayah Soha belum dibayar. Aku panggil ayah Soha. Dipanggil ayah Soha sama Allah. Ayah Soha, nih orang yang punya hutang sama kamu. Kamu mau menagih apa bagaimana? Iya ya Allah, dulu saya kesulitan, ya, mau buat keperluan, saya bela-belain minjemin dia, bilangnya mau bayar, sampai mati nggak bayar. Saya mau tagih ya Allah. Kenapa? Karena banyak, ya. Kalau 100-200 saya bebasin dah, ya. Ini 100-nya 100 juta, nah, misalnya, atau nilainya puluh juta. Saya tagih ya Allah. Dengan apa kamu bayar? Dul, kamu bayar dengan apa Dul? Saya nggak bawa duit ya Allah. Ya udah, amalmu kau bayarkan buat ayah Soha. Bagaimana itu? Itu urusan kita dengan sesama manusia. Sama ayah Soha sudah selesai. Sama Ustaz Abdul Hakim masih punya masalah. Ya, pinjem juga belum bayar. Ya, malah bahasanya bukan pinjem, ngemplang. Emang pinjemnya niatnya nggak mau bayar. Urusan lagi sama dia. Tuh Allah ambil peran di situ sampai kemudian semua urusan selesai, sementara amal kebaikannya sudah habis. Dengan cara apa dia membayar hutangnya? Dengan cara dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada saya yang melakukan kezaliman. Akhirnya mestinya masuk surga, nyemplung kita ke neraka gara-gara banyak urusan sama sesama manusia.
Yang ketiga, dosa musyrik. Ya, dosa musyrik aku tidak akan berikan ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan Allah siap mengampuni dosa selain dosa musyrik. Maka hati-hati kalau kita merasa punya dosa, banyak dosa, ya bertaubat kepada Allah. Salat sunnah awabin ba'dal maghrib, sesudah ba'diyah maghrib kita kerjakan salat sunnah sebanyak 6 rakaat 3 kali salam. Nah, bertaubat kepada Allah. Sudah itu banyak-banyak beristighfar. Itu namanya salat sunnah awabin atau salat sunnah taubat. Lepas nanti besok di akhirat Allah mengampuni atau tidak, kata Allah, la ubali, saya nggak peduli. Tapi ketika kita telah merengek, telah menangis, telah memohon ampun kepada Allah, innallaha ghafurun rahim. Allah itu pengampun dan penyayang. Yakin saja akan mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang masih dilakukan hukum had, dicambuk oleh malaikat, tentu nyambuknya tidak seperti orang yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka hadis ini hendaknya menjadi bahan pelajaran bagi kita. Tentu kita dalam hidup itu pasti punya dosa. Maka salah satu menghapus kesalahan dan dosa adalah memperbanyak bersedekah, karena sedekah itu tukaffirudz dzunuba, bisa menghapus dosa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.